Soal ujian tengah semester atau penilaian setengah semester Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Berikut ini yang merupakan pengertian teks deskripsi adalah A. Kesan mengenai apa yang diamati dan kesan yang dapat melalui panca indera sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan sebuah objek secara keseluruhan seperti apa yang dialami penulisnya. B. Kegiatan mengamati keadaan sekitar agar pembaca merasakan apa yang dirasakan penulisnya. C. Hasil pengamatan keadaan, objek, atau peristiwa dengan penyampaian sederhana. D. Laporan ilmiah berdasarkan data yang diamati. Maka, jawaban yang paling tepat adalah A. Kesan mengenai apa yang diamati dan kesan yang didapat melalui panca indera sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan sebuah objek secara keseluruhan seperti yang dialami penulisnya. Soal nomor 2. Perhatikan ciri-ciri teks di bawah ini. 1. Menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. 2. Tidak menimbulkan salah pengertian. 3. Bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. 4. Menarik untuk dibaca. 5. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Berdasarkan ciri-ciri tersebut yang termasuk teks deskripsi adalah A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 4. C. 1, 3, 5. D. 2 dan 4. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. 1, 3, dan 5. Teks deskripsi itu seolah-olah pembaca mengalami seperti yang dialami oleh penulisnya. Soal nomor 3. Pola pengembangan teks deskripsi yang di dalamnya terdapat opini atau pendapat penulis adalah A. Pola pengembangan spasial. B. Pola pengembangan objektif. C. Pola pengembangan fokus. D. Pola pengembangan subjektif. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Pola pengembangan subjektif. Soal nomor 4. Di bawah ini yang termasuk ciri-ciri tes deskriptif adalah A. Penggambaran tidak harus detail. B. Pemaparan berdasarkan angan-angan fiktif. C. Penggambaran dilakukan dengan teknik ilmiah. D. Penggambaran dilakukan dengan melibatkan panca indera. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Penggambaran dilakukan dengan melibatkan panca indera. Soal nomor 5. Wisata Parangtritis menyajikan keindahan pantai yang luar biasa. Kalimat di atas dapat dirinci menjadi A. Deburan ombak besar yang indah menjadikan pantai ini menjadi salah satu tujuan wisata yang terkenal. B. Kita bisa melihat batu karang yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. C. Pantai bersih dengan buih-buih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau yang sungguh elok. D. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Maka jawaban yang paling tepat yang sesuai dengan teks deskripsi adalah yang C. Pantai bersih dengan buih-buih berdadasi abu-abu
dan kombinasi yang hijau sungguh elok. Soal nomor 6. Majas yang melekatkan sifat-sifat insani atau manusiawi pada suatu benda mati sehingga seolah-olah memiliki sifat seperti benda hidup adalah pengertian majas ... A. Hiperbola, B. Ironi, C. Personifikasi, D. Litotes. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Personifikasi. Soal nomor 7. Kalimat berikut yang menggunakan majas personifikasi adalah ... A. Batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. B. Pantai bersih dengan buih-buih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau yang sungguh elok. C. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Parangtritis. D. Pemandangan pantai Parangtritis sangat mempesona. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Soal nomor 8. Tua muda menikmati hembusan segar angin laut. Kalimat di atas menggunakan majas ... A. Personifikasi, B. Simil, C. Antitesis, D. Ironi. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Antitesis. Soalnya ada tua dan muda, jadi antitesis. Soal nomor 9. Penulisan kata depan di yang tidak benar di bawah ini adalah ... A. Di sebelah kiri terdapat tebing yang sangat tinggi. B. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. C. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar. D. Parangtritis terletak di selatan kota Yogyakarta. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Parangtritis terletak di sebelah selatan kota Yogyakarta. Itu yang tidak benar. Soal nomor 10. Kalimat berikut ini menggunakan huruf kapital yang benar adalah ... Maka tari angguk adalah tari yang berasal dari Kabupaten Kulon Progo. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Tari angguk. Karena nama tari maka besar semua, dan Kabupaten Kulon Progo karena nama wilayah sehingga menggunakan huruf kapital semua. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 11. Kalimat berikut ini yang menggunakan kata dasar diawali dengan fonem S adalah ... A. Tua muda menikmati embusan angin segar laut. B. Sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut. C. Pantai Parangtritis membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. D. Di Parangtritis kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Maka jawaban yang paling tepat adalah fonem S adalah B. Sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut. Soal nomor 12. Kalimat berikut yang menggunakan awalan di yang benar adalah ... A. Warna itu semakin memutih dihiasi awan perak. B. Aneka bunga warna-warni tumbuh di tempat itu. C. Tanaman yang tumbuh di taman ini membawa kesejukan dan keindahan. D. Wisata alam Parangtritis adalah wisata pantai yang terletak di selatan kota Yogyakarta. Maka bila awalan itu belakangnya bukan nama tempat ya, jawaban yang benar adalah
A. Warna itu semakin memutih dihiasi awan berarak. Soal nomor 13. Kalimat berikut ini yang menggunakan cerapan panca indera seolah-olah dapat merasakannya adalah titik-titik-titik. A. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. B. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan sangat istimewa. C. Di Parangtritis kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. D. Banyak wisatawan yang selalu mengunjungi pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Maka, jawaban yang paling tepat adalah A. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Soal nomor 14. Berikut ini perbedaan kata umum atau hipernim dengan kata khusus atau hiponim yang benar adalah titik-titik-titik. A. Kata khusus cakupannya lebih luas dari kata umum. B. Kata umum dan kata khusus memiliki cakupan yang sama. C. Kata umum mengandung makna dan pemakaian kata yang lebih luas dari kata khusus. D. Kata umum mengandung makna dan pemakaian kata yang lebih sempit dari kata khusus. Maka, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kata umum mengandung makna dengan pemakaian kata yang lebih luas dari kata khusus. Soal terakhir nomor 15. Setelah kereta api berhenti di stasiun, penumpang turun membawa bermacam-macam barang. Mereka ada yang menggendong, menjinjing, memikul, ada juga yang memanggul. Nah, kata yang dicetak miring adalah menggendong, menjinjing, memikul, memanggul, merupakan titik-titik-titik. A. Hipernim. B. Hiponim. C. Antonim. D. Sinonim. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Hiponim atau kata khusus.